Termasuk ada pro kontra mengenai Inge Ariwibowo. Lu disebut orang ketiga. Aduh, gimana ya? Ya udahlah, akhirnya gue ngomong di sini ya. Aku sama Inge sama-sama suka. Jadi gue ngeliat lu di Deddy Corbuzier, lu cerita, gue sempat lihat lu berkaca-kaca gitu. I think banyak sekali perjalanan gitu ya. Ya. Yang gue tangkep nih, lu sempet sulit pas pandemik ya. Betul, betul. Jadi pas pandemik itu lu kehabisan duit kan? Bener kan? Bener. Nah ini pertanyaan yang sebenarnya orang tuh pengen tahu ya. Maksudnya what's going on? Smash kan something big ya. Kenapa lu bisa ada di kondisi seterpuruk itu secara keuangan waktu itu? Uangnya kemana itu pertanyaannya? Sebenarnya apa ya? Waktu itu tahun pertama Smash muncul itu mungkin orang-orang juga ngiranya wah ini Smash di mana-mana banget nih, off air bisa seminggu 4 kali. Tapi kan memang kita tergabung dalam satu manajemen karena kita memang tidak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi memang penghasilan kita hampir setengahnya untuk manajemen juga. Maksudnya mereka biaya produksi dan lain sebagainya. Karena kan bikin Smash ini juga modalnya butuh banyak dan ada investor dan lain sebagainya. Harus balik modal dulu. Jadi tahun pertama tuh ya dibilang kayak dapat tapi nggak sebanyak yang orang kira Nggak gitu. gede. Iya enggak. Jadi mungkin kayak teman-teman nyokap gue di Garut gitu, kayak wah Ci anaknya sukses banget sekarang, pasti mobilnya udah Alphard, wah rumahnya udah gede, boro-boro kita masih tinggal bertujuh setahun pertama tuh dalam satu apartemen, ada dua kamar, yang satu berempat, yang satu bertiga gitu. Jadi ya udah memang prosesnya mungkin seperti itu gitu kan, karena kita memang benar-benar cuma bawa diri aja gitu ke manajemen ini. Bertujuh, dibagi kuenya nih sama 7 orang nih. Iya berarti emang gak terlalu besar gitu jatuhnya. Tahun ya. pertama iyalah. Tahun kedua gue baru bisa punya tabungan, bisa beli mobil sendiri gitu. Tahun kedua. Itu udah laku loh. Iya. Jadi memang pada saat pandemi itu benar-benar yang kayak gue harus merogoh kocek tabungan gue yang harusnya gue nggak sentuh sama sekali gitu. Yang tidak terlalu besar ini. Betul. Ceritanya. Iya. Dan kenapa gue harus sampai ke situ gitu? Kan orang-orang mikir mungkin emang nggak punya simpenan yang banyak atau gimana gitu. Iya. Karena ya jujur gue tuh tanggungan untuk keluarga tuh masih lumayan gitu. Jadi nyokap juga sampai sekarang jadi tanggungan gue gitu. Adik-adik gue juga masih banyak yang ada yang kuliah gitu. Terus adik gue yang cewek juga ya akhirnya gue bukain usaha untuk maksudnya dia sama suaminya, karena kan gue punya ponakan juga, gue sayang banget sama ponakan gue. Jadi ya gue banyak dana yang gue alokasikan untuk keluarga sih kok gitu. Udah sempat kebeli rumah gak waktu dulu? Apartemen ya. Apartemen iya kebeli apartemen. Mobil kebeli. Mobil kebeli puji Tuhannya. Miliar pegang dong. Miliar gak pegang. Nggak nyampe. Nggak. Berapa tahun ya? Nggak pegang. Nggak nyampe. Serius lu, Wak? Tapi mungkin kalau misalnya kita hitung, maksudnya kita hitung pendapatannya pasti akan nyampe segitu. Cuman ketika gua megang uang ber-MM tuh enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Terus lu bikin seblak. Bikin bakso aci dulu waktu itu. Bakso aci. Terus rame itu langsung. Ya dibilang rame tapi mau serame gimana ya kok? Maksudnya gua ngerjain sendiri, gua nggak bisa bikin yang lumayan banyak juga. Gua bener-bener yang kayak bikin adonan sendiri, gua masak bumbunya sendiri, gua urus pengirimannya sendiri. Pokoknya semuanya sendirilah. Jadi admin juga nyatetin siapa yang pesan gitu. Catetin dulu siapa yang pesan, baru nanti kita belanja dulu nih. Oh jadi tujuan lu mau buka usaha? Buka usaha karena gua nggak ada kerjaan saat itu, Oh, sama sekali. soalnya gue nangkepnya ketidaksengajaan. Kalau ketidaksengajaan tuh yang sebelah ini. Oh yang sebelah ini. Oh jadi awalnya memang mau buka usaha. Awalnya bakso aci. Ketidaksengajaan terjadi di seblak. Iya. Seblaknya laku. Seblaknya ya. Oh ini yang membuat lu. Iya. Oh seblak ini. Dan lu banyak bantu UMKM katanya. Banyak banget yang titip pesan di community. Ya gue happy lah. Maksudnya dengan adanya konten seblak gue ini.
Ya banyak, pasti kalau komenan negatif pasti ada aja ya. Ada komenan negatif? Ada lah, maksudnya banyak yang bilang juga, apaan sih ini lebay banget nih Rafael, seblak Rafael. Ini kan seblak udah dari zaman dulu, ngapain harus dibilang seblak Rafael gitu. Ada yang bilang juga, gara-gara seblak Rafael nih, istri saya masuk rumah sakit gitu lah. Kan bukan gue yang masak ya. Hah, tunggu, seblak Rafael kenapa? Iya, jadi dia recook, tapi kan maksudnya jadi menggiring opini kayak gue tuh seolah-olah gue jualan itu, terus dia makan, terus masuk rumah sakit gitu. Tapi semua komenan negatif itu tuh ketutup banget sama komen-komenan yang ada komen dari tukang kerupuk. Aduh Kak Rafael, makasih banget. Sebelum itu tuh aku jualan kerupuk ini tuh susah banget. Katanya paling juga sehari berapa gitu. Sekarang dengan adanya seblaknya Rafael jadi kewalahan untuk nerima permintaan dari pasar-pasar kayak gitu. Dari pasar-pasar juga banyak banget yang bilang jualan saya jadi laku. Katanya setiap nyari nyari kerupuk. Banyak banget yang nyari kerupuk yang si kerupuk mawar itu. Oke, laku nih seblak nih Wak ya. Kau dari susah lagi naik lagi nama kau nih ya kan. Nah orang mau nanya di Smash ini sebenarnya kondisinya udah bubar atau belum? Nah ini belum banyak yang tahu. Smash tuh sebenarnya nggak ada kata bubar, cuma memang ada pengurangan personil aja. Jadi tinggal berapa? Jadi sekarang tinggal 5, dari 7 tinggal 5. Siapa yang out? Morgan sama Rangga. Oh Morgan sama Rangga. Iya. Tapi you masih di dalam. Masih di Smash dong, masih. Apa yang membuat lu masih pengen tetap di Smash? Kalau gua nggak masuk Smash, gak ada gua saat ini gitu. Karena gua sangat menghargai dan gue sangat secinta itu sama Smash. Kalaupun akhirnya terakhir gua doang nih yang ada di Smash, ya udah gitu. Maksudnya gue tidak akan ada kata keluar dari Smash karena nggak ada masalah juga sama anak-anak yang lain. Terus kita bisa ngobrol bareng-bareng untuk memecahkan masalah gitu. Dan ya makanya karena si Smash ini tidak membubarkan diri, ternyata ya dengan kesabaran kita kemarin juga 2022 juga ternyata rame lagi gitu. Iya. 2020 sebenarnya kalau nggak ada pandemi tuh udah rame banget kok. Kita udah keluarin single baru, jadwal udah lumayan banyak, tapi karena pandemi gitu. Jadi nggak ada kata yang maksudnya nggak ada kepikiran untuk kayak gue mau cabut dari Smash, enggak gitu. Ada banyak banget yang bilang ke gue yang kayak lu ngapain sih masih di Smash? Emang duitnya ada gitu. Lah gue bukan masalah duit gitu, di Smash tuh gue bener-bener sangat menghargai gitu. Ini tuh gue ada di industri ini tuh dikenal banyak orang tuh gara-gara Smash gitu. Kalau nggak gue masuk Smash belum tentu juga sampai sekarang. Maksudnya manajemen pun juga tidak berhak untuk membubarkan kita gitu. Karena Smash sendiri juga udah punya kita bertujuh harusnya. Even Morgan dan Rangga pun juga kalau masih mau nambahin Morgan Smash ya silakan. IP-nya ada di siapa? IP-nya ada di kita. Oh ada di kalian bertujuh. Kalau misalnya bertujuh nih, ada 5 nggak mau lagi ada Smash misalnya, yang lain gimana? Maksudnya yang misalnya yang 4 nih misalnya 4 lah, sekarang tinggal berlima dah misalnya kan berlima, terus misalnya ada yang 3 Smash kita bubarin aja, gue sebagai salah satu pemilik IP gue nggak mau lagi ada nama Smash di luar, itu bisa? Ya bisa aja, tapi yang sisanya masih bisa pakai nama Smash. Oh gitu. Jadi kepemilikan tuh ya udah buat punya kita bertujuh. Apa yang lu rasakan ketika lu lagi di atas gitu, tiba-tiba suddenly lu jatuh secara perekonomian? Lu nyangka nggak nih akan terjadi semuanya? Enggak sih. Nggak nyangka? Nggak ada yang pernah diprediksi. Kayak sekarang pun juga maksudnya gue tiba-tiba bikin seblak, maksudnya nama gue naik lagi, dikenal lagi gitu. Karena kan sekarang Gen Z ya, Gen Z sekarang tuh. Gen Z ya? Gen Z tuh mereka banyak Smash? Yang nggak tahu lah Smash tuh apa ya? Gitu. Makanya sekarang banyak juga mungkin yang ngikutin sosial media gue, Gen Z tuh, oh ternyata Rafael tuh punya boyband ya sebelumnya gitu. Ya jadi gue nggak pernah, maksudnya kedepannya akan seperti apa, gue nggak pernah kepikiran gitu. Gue pun juga nggak pernah kepikiran. Makanya gue sempet kayak nanya sama Tuhan gini banget ya lu kasih musim kehidupan ke gue. Dari seorang idol, lu harus bikin gue jadi seorang tukang bakso aci gitu kan, kayak aneh banget gitu. Apa alasannya akhirnya membawa lu mau nih? Gue nggak tahu lagi harus ngapain gitu. Stuck. Iya, kayak mau ngapain lagi ya gitu. Nungguin kerjaan kan nggak mungkin juga nih. Maksudnya pada saat pandemi ya oke lah semua nggak ada kerjaan, semua jatuh gitu.
Tapi kan nggak mungkin yang kita minta kerjaan ke orang lain gitu pada saat itu. Mau gimana, mau kerjaan juga suasananya lagi nggak kondusif, ya udah karena kepepet ya udah. Akhirnya gue memutuskan untuk itu gitu. Dan gue bilang kayak ya udah deh Tuhan, kalau misalnya Tuhan mau gue jadi tukang bakso aci, ya udahlah terserah Tuhan aja lah gitu. Dan ternyata ya setelah gue jalanin gitu, ya ada yang ngomongin kayak wah sampai harus gitu banget ya, ada. Tapi yang lebih banyak mendukung, mensupport malah lebih banyak gitu. Iya. Jadi yang bilang kayak aduh salut ya, seorang public figure, seorang artis bisa merendahkan dirinya dari yang seorang idol gitu untuk menjadi seorang tukang bakso aci gitu. Maksudnya ya gue bisa dapat pelajaran di sini, ya udah kita nggak perlu yang harus memaksakan diri memperlihatkan kepada publik gitu. Kalau misalnya kita lagi down, kita nggak bisa memperlihatkan lagi down. Maksudnya gue jualan bakso aci tapi gue nggak yang harus promoin di mana-mana, diem-diem aja gitu. Tapi selama kita ya udah kita serahin aja sama Tuhan gitu, gue tetap jalanin seperti itu. Tapi itu malah lebih worse menurut gue. Iya, kan ceritanya memang dari awal lu ini ada mau jadi boy band ya. Lu kebayang nggak duitnya ternyata kebagi-bagi jadi kecil gitu? Kebayang nggak? Enggak sih. Gue malah mikirnya kayak wah asik nih gue bisa masuk TV nih. Boro-boro mikirin duit ya, maksudnya ya waktu itu pas awalnya ya udahlah mau dibagi berapa juga. Ya udah gitu, yang penting gue masuk TV gitu kan. Karena emang dari kecil gue tuh cita-cita gue tuh pengen jadi penyanyi, masuk TV gitu. Gara-gara apa lu punya cita-cita gitu dari kecil? Gak tahu ya, emang dari kecil tuh ya nyokap sering apa ya, bawa gue kayak untuk masuk sanggar seni, jadi les vokal, terus di gereja juga ikut paduan suara gitu. Jadi gue tuh sering tampil dari kecil, makanya pas ditanya pengen jadi apa, jangan jadi artis, pengen jadi penyanyi gitu. Di gereja? Awalnya gereja ya. Gue dengar tadi berita tuh, katanya nyokap bokap beda agama. Iya. Bukannya nyokap Buddha katanya, nyokapnya. Jadi dulu ya. Nah, itu cerita deh. jadi dulu tuh pas lagi nyokap sama bokap married, mereka agama Buddha nih dua-duanya. Nah terus udah gitu 2 tahun gue lahir, bokap pindah ke Muslim, nyokap tetap Buddha gitu. Terus gue lahir, ternyata 3 tahun gue ternyata sering nyanyi di rumah, anak kecil nyanyi. Terus akhirnya nyokap gue tuh kayak mikir, aduh ini anak gue disekolahin musik, maksudnya untuk mengembangkan talentanya di mana, karena kota kecil di Garut tuh nggak ada waktu itu tuh. Jadi akhirnya Ci bawa ke gereja aja Ci, soalnya di gereja ada paduan suara, jadi anaknya bisa latihan di sana. Iya. Jadi gue ke gereja cuma buat latihan paduan suara. Oh, cuma buat nyanyi doang. Iya, makanya nyokap gue tetap ke wihara, bokap gue sholat. Aku mau nanya ini kalau agak sensitif lu nggak usah jawab ya. Kalau seorang anak, gue tuh suka bingung ya, pemikiran atau keresahan seorang anak yang kedua orang tuanya memiliki agama yang berbeda gitu. Lu punya nggak keresahan itu? Gue nggak kepikiran ke situ, malah gue kayak happy gitu kok. Jadi pagi-pagi nih gue ke gereja gitu. Gue ke gereja sampai jam 10. Terus siang gue diajak ke wihara sama nyokap. Iya, seru. Sore gue diajak sholat sama papa. Gue punya sajadah sendiri, punya peci sendiri gitu, sarung sendiri, sholat bareng sama bokap gitu. Siang-siang sembahyang di depan Dewi Kuang Yin. Itu yang saya pengen bahas. Katanya you punya perjalanan spiritual. Ini saya tertarik di sini. Gimana ceritanya? Coba kau susun lengkap rapi. Ya perjalanan spiritual yang gue dapetin juga pada saat pandemi juga. Gue saat pandemi jatuh, ya mungkin banyak orang yang bilang ya namanya manusia, kalau dia bawa pasti selalu lebih dekat sama Tuhan. Itunya ada, iya memang betul gitu. Karena kan selama pandemi juga mungkin hampir semua orang juga akhirnya punya waktu yang lebih banyak lagi untuk ngobrol sama Tuhan. Gak tau ya kalau gue itu gitu sih. Ya, betul. Gue lebih banyak waktu untuk ngobrol sama Tuhan gitu. Dulu tuh gue yang gak pernah gue ke gereja hanya sekedar untuk ya ke gereja aja kok gitu. Kayak maksudnya biar orang, ya karena gue sebagai public figure ya orang-orang supaya tahu aja gue masih tetap balance lah kehidupannya. Rohaninya juga ada gitu, untuk di entertainnya juga ada. Iya benar, image, cuma posting gitu. Padahal kalau ditanya misalnya minggu gitu, gue gak ke gereja nih, terus lu ke gereja firmannya khotbahnya apa, gue nggak tahu beneran.
Gue cuma tahu ya udah berdoa sama Tuhan Yesus. Berdoanya juga cuma Tuhan minta ini dong, Tuhan minta itu dong gitu. Nggak pernah punya sikap doa yang benar gitu. Oke. Nah pada saat pandemi ya mungkin gara-gara gue banyak ngobrol sama Tuhan gitu ya, gue ditangkap sama Tuhan waktu itu. Ngobrol apa lu? Tuhan sayang nggak sih sama aku gitu. Toh maksudnya nggak ada kerjaan tapi teman-teman artis yang lain masih ada juga gitu. Aku harus ngapain gitu. Katanya anak Tuhan tuh nggak perlu khawatir gitu, pasti akan dicukupkan gitu. Tapi kok aku yang sampai kayak gini banget ya Tuhan, sampai nggak ngerti lagi, maksudnya nggak bisa mikir lagi nih harus ngapain gitu sekarang, nggak ada ide untuk ngapain gitu. Nah tapi dari situ tuh Tuhan ngirim orang-orang yang gue juga yang sampai wah ini kayaknya orang-orang dari Tuhan gitu. Jadi selama pandemi itu sedikit-sedikit tuh Tuhan tuh kayak maksudnya gue berkeluh kesah sama Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan tuh yang kayak ngasih teaser gitu. Tiba-tiba ada yang ngubungin kayak Rafael, ini tuh saya mau bikin lagu single rohani untuk project adalah untuk project di Papua gitu. Itu jatuhnya lebih ke apa namanya tuh yang membantu charity katanya. Jadi saya pengen ngajakin untuk di project ini terus gue bilang kayak gini. Kok gue yang dipilih ya gitu. Secara gue juga maksudnya di komunitas rohani juga nggak yang terlalu gimana banget gitu. Gue pun juga nggak yang terlalu mengekspos kerohanian gue lah selama ini. Kenapa tiba-tiba orang ini mau milih gue untuk ada di project itu gitu. Terus akhirnya gue yang kayak ngobrol lah sama manajer gue. Terus kata manajer gue tuh doa katanya. Tanya sama Tuhan gimana katanya gitu. Ya udah akhirnya gue berdoa, Tuhan ini saya dapat tawaran ini, gitulah. Gue selalu kalau ngobrol sama Tuhan ya gue kayak ngobrol sama temen aja. Ya dapat tawaran ini. Gimana ya Tuhan? Kalau misalnya Tuhan memang udah mau gue ada di sini, maksudnya untuk ada di project ini, ya dilancarin. Ternyata dilancarin gitu. Dan belum sampai proses rekaman, akhirnya dia menawarkan lagi nih, ada project lagi, satu lagu lagi mau nggak gitu. Yang itu duet lah sama ada artis rohani, Wawan Yap. Itu kalau di rohani tuh dia udah yang kayak ininya banget lah, maksudnya udah dari lama, dari tahun 90-an dia. Terus gue yang kayak serius duet sama Ko Wawan gitu. Lagi-lagi bertanya, kok gue ya gitu. Ya udah akhirnya meeting lah langsung sama Wawan Yap itu. Akhirnya ya udah ada single itu. Dari situ langsung lah terbuka lagi, gue dapet tawaran syuting di Korea gitu. Gue yang sampai kayak ini pandemi serius nih syuting di Korea gitu. Kayak gak mungkin gitu. Dari project yang tadi rohani itu ternyata ada satu pendeta yang memang mengelola si sekolah di Nabire ini. Namanya Pak Daniel Alexander. Dan saat itu Pak Daniel Alexander tuh minta kontaknya gue ke yang mau bikin lagu ini. Tiba-tiba dia telepon gue. Dan sekarang tuh dia jadi bokap rohani gue. Sekarang Papa Daniel Alexander ini. Dia telepon gue. Terus dia tanya, Rafael katanya, terima kasih ya udah bantu projectnya Papa ini untuk charity. Oh iya. Belum manggil Papa. Udah bantu saya untuk project charity ini. Oh iya. Sama-sama Pak. Bilang gitu. Terus dia bilang, boleh gak saya doa buat kamu? Terus aku gini. Baru juga karena belum apa tiba-tiba doa, ya mungkin pendeta lah ya udah doain. Ternyata doanya semuanya itu, semua kekhawatiran gue, semua yang pernah gue alamin dalam kehidupan gue, dia ucap tanpa gue kasih tahu apapun. Gue nggak kenal sama sekali. Dan yang project ini pun, yang ngasih project ini pun juga belum kenal sama gue sebelumnya. Dan itu doanya hampir 90% yang dia ucapin tuh gue pernah alamin. Apa? Dia bilang kayak gini. Tuhan berkati Rafael yang mungkin masa lalunya dia trauma dengan orang tuanya, dengan kehancuran keluarganya. Tangkap dia, pokoknya begitulah. Intinya tuh dia tahu kalau keluarga gue tuh berantakan gitu. Kan nyokap sama bokap divorce.
Oh, maaf baru tahu. Tanpa oke. gue makanya dari situ gue sambil doa sambil kayak merinding, kok dia bisa tahu ya gitu. Emang nggak ada di Google? Gak ada. Mungkin dia baca Google. Nggak, ini kan sujonnya gua aja gitu. Maksudnya ya kalau misalnya di search di Google mungkin ada tapi tidak sespesifik itulah gitu. Spesifiknya apa aja? Ya spesifiknya itu ya mungkin dia ada sakit hati dengan orang tuanya. Ada. Dia bilang, Sakit hati sama orang tua. sakit hati dengan orang tuanya. Iyalah kok. Gue sakit hati lah. Oh, lu kecewa? Gue kecewa karena menurut gue mereka mementingkan keinginannya sendiri lah. Tidak melihat bahwa ada anaknya yang memang akan jadi korban dari semua ini gitu. Pada saat orang tua lu berpisah, hal tidak enak, tidak nyaman apa yang kau rasakan selain image ya? Kita bicara image ya. Image orang tua berpisah kan tidak bagus ya. Sakit gimana ya? Kok kalau misalnya waktu itu kan gue 6 SD nih. Gue kalau ngelihat teman-teman tuh nyokap bokapnya tuh rukun gitu. Bahkan sampai sekarang tuh gue nggak punya foto keluarga yang komplit gitu loh. Gue sampai harus ketemu bokap, gue foto sama bokap tuh. Misalnya ini bokap gue, ini gue nih. Terus nanti ketemu nyokap, ini adik gue, ini nyokap, diedit. Oh. Saking gue pengen punya foto keluarganya gitu. Oh, jadi lu sempet-sempetnya di foto bokap gitu. Nggak bisa dijadiin satu gitu. Gak bisa. Udah nggak bisa ya? Gak bisa. Dulu gak bisa. Tapi sekarang untungnya Sekarang udah bisa ketemu lagi gitu. Jadi ya makanya dari situ gue yang kayak ini kali ya yang memang Tuhan ngomong lewat orang ini gitu. Secara langsung untuk mendoakan gitu. Itu satu. Dan kedua tuh waktu gue balik ke Garut, gue dapat kerjaan ke Jakarta lagi. Gue nggak sengaja tuh nonton. Maksudnya kan ya namanya gabut ya pasti lihat sosial media. Gue nggak sengaja lihat podcastnya Giselle waktu itu. Giselle Anastasia. Oke. Giselle Anastasia. Makin seru guys. lanjut. Gue lihat podcastnya terus kayak, ini kok menarik ya. Maksudnya dia ngomongin tentang pengalamannya dengan Tuhan Yesus lah gitu. Maksudnya Tuhan Yesus membantu dia waktu itu gitu. Di mana? Di Daniel Tetangga. Apa cerita apa? Jadi dia cerita maksudnya ya gimana Tuhan tetap merangkul dia, tetap membantu dalam keadaan sulit itu gitu. Dan dia akhirnya memutuskan untuk sungguh-sungguh lah untuk mengikut Tuhan gitu. Dari situ gue yang kayak nggak tahu kenapa ya, kok gue tuh nggak pernah mau didoain sama orang, sama pendeta sehebat apapun gue nggak mau didoain. Maksud gue kayak apa yang di kepala lu kalau didoain sih emang kenapa? Ya ngapain kok, kan doa sendiri sama kan kata di gereja juga nggak perlu, maksudnya doa kamu sendiri juga bisa doa sama Tuhan. Ya tapi kan kalau didoain orang juga lu nggak rugi apa-apa kan? Betul, cuman gue yang kayak apa sih gitu, nggak usah repot deh gitu. Oh iya. Ya nggak sih, ya udah kalau misalnya nggak sengaja ketemu pendeta terus pendetanya saya mau doain kamu, ya udah doain, tapi kan nggak perlu yang minta Pak Pendeta boleh doain saya, mau didoain apa? Kadang pendeta yang mau didoain apa aja deh gitu kan, kayak ngapain kalau apa aja tinggal doa sendiri gitu. Apa lu kayak merasa itu jadi kayak semacam meminta-minta doa, apa jadi kayak ngemis doa atau jadi kayak gimana gitu? Negatif stuff-nya di kepala lu apa? Ya menurut gua kan kalau di hadapan Tuhan semua orang sama, nggak ada yang namanya misalnya oh iya karena lu pendeta lu akan lebih cepat dijawabnya sama gua, enggak dong. Jadi ya semua sama ya, berarti kalau gua doa langsung sama pendeta doa langsung menurut gua sama gitu. Oke, sama. Itu yang membuat lu ngapain doa-doa, gua juga bisa doa sendiri. Betul. Gitu. Oke. Nah tapi setelah nonton podcast itu, gua tiba-tiba gua ngomong ke manajer gua gini, Kak gua pengen didoain. Makanya manajer gua, hah? Lu pengen didoain? Oh karena di situ si Giselle cerita dia didoakan. Iya didoakan. Dengan oleh pendeta yang tidak dia kenal. Dan kejadiannya sama. Doa yang dilontarkan saat itu ke Giselle sama seperti Bapak Daniel Alexander ini tuh ngomong semua tentang gua. Dan itu Giselle tuh waktu itu lagi ada di mall, terus tiba-tiba ada pendeta temennya Giselle datang, terus dia bilang saya mau doain kamu, dan ternyata mirip ceritanya. Jadi lu didoain dia bisa tahu nih keresahan lu, ya lu nggak pernah mau cerita, ya lu keep sendiri, dan lu akhirnya lepas itu. Belum saat itu. Belum. Terus udah gitu, nah pas itu gue bilang, Kak gue pengen didoain. Oh ya, lu lagi kenapa? Gak kenapa-napa. Mau didoain apa Kak? Gak tahu, mau didoain. Dia didoain aja lah. Gitu.
Nah, dia langsung dapat kesempatan itu, dia langsung cari Semua siapa pendeta lu ya? telepon ya? Ternyata ada kakak rohaninya, dia misionaris juga, dia hamba Tuhan. Terus udah gitu ditelepon, di satu waktu mau ketemu, nggak nemu jadwalnya, akhirnya by phone. Waktu itu didoainnya. Didoain tuh. Didoain. Sama lagi kok. Apa sama lagi nih? Doanya tuh sama, hampir mirip sama yang pada Yang Alexander. pertama tadi. Gue di situ yang kayak pas lagi didoain saat itu, gue sampai nangis, bener-bener nangis. Gue menjemin mata, yang ada yang di hadapan gue tuh kayak ada satu orang yang lagi meluk gue, dan itu tuh bener-bener yang kayak gue denger di sini kayak dia omongin, ya kamu ini. Apa? Ngomong apa? Iya, pokoknya segala yang pernah gue alamin, sakit hati yang gue alamin gitu. Ya kan lu cerita lu sakit hati sama kedua orang tua karena berpisah. Iya. Sakit hati apa lagi? Ya sakit hati ya dengan keadaan seperti itulah, maksudnya Yang mana, keadaan mana? sebenarnya yang intinya tuh adalah yang keluarga ini, karena menurut gue apa ya, titik terendah gue tuh saat itu kok gitu. Gue tuh sangat-sangat menyayangkan bokap dan nyokap gue harus berpisah gitu. Dan gue tuh sangat, ya yang doa ini tuh bilang gitu kayak, kamu yakin mau didoain? Terus gue kayak, hah, jarang-jarang nih ada orang yang mau minta doa gitu terus ditanya yakin mau didoain. Kan biasanya kalau misalnya, ya kak aku mau didoain, ayo mari kita berdoa. Tapi pada saat itu tuh, ya kak aku mau didoain, kamu yakin mau didoain? Hah, emang kenapa? Aku bilang gitu. Emang kenapa? Ya katanya, ya kalau misalnya kamu udah yakin mau didoain, ya kamu harus benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan gitu. Oh ya, aku yakin gitu. Akhirnya ya itu udah didoain lah itu. Semua pokoknya apa yang dia omongin ya nggak sama plek ketiplek, cuma intinya benang merahnya sama apa yang Pak Daniel Alexander doain, sama Kak Emi ini doain sama. Terus lu merasa apa? Apa yang lu rasakan ini? Gua ngerasa damai aja. Tenang. Gue ngerasa damai, tenang gitu. Yang tadinya khawatir dengan apapun gitu. Pada saat itu khawatir ini akan jadi seperti apa hidup gue dan lain sebagainya. Gue lebih enteng aja gitu. Maksudnya lebih bisa kayak nerima aja, ya udah jalanin aja. Gue nggak perlu ngerti kok. Biar Tuhan yang lebih ngerti. Semudah itu akhirnya. Semudah itu. Ya itulah Tuhan Yesus ya, semudah itulah. Kalau kita kan tidak semudah membalikan telapak tangan, kalau buat dia mudah untuk itu. Oh, abis itu baptis? Habis itu baptis. Alasan memutuskan baptis apa? Iya, karena gue mau lebih bersungguh-sungguh. Karena gue Udah kena nih berarti. Udah kena sentuhan Roh Kudus. Ya? Kena dia. Karena gue pikir ya apa yang semua terjadi dalam hidup gue tuh, gue kebanyakan tuh nggak perlu banyak effort untuk dapatnya. Contohnya yang terakhir inilah gitu. Seblak ini kan gue nggak mikir keras untuk bikin sesuatu yang gue pikirin ini gue harus bikin sesuatu nih supaya FYP, supaya viral gitu. Kan gue nggak mikir ke situ, gue yang iseng-iseng aja. Terus tiba-tiba dibikinnya ya dar gitu. Gue kan nggak mikir panjang gitu. Jadi ya nggak ada alasan untuk nggak selalu bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, bersungguh-sungguh gitu. Berarti Rafael yang dulu dan Rafael yang sekarang udah agak beda ya? Iya, cara pandang juga pasti ada berubah. Pasti. Ya Rafael ya? Dan yang aku rasain sekarang ngejalanin hidup ya lebih enak, sukacita, damai, sejahtera. Itu bener-bener sih kok. Maksudnya ya namanya orang pasti punya khawatir, tapi khawatir itu tuh nggak terlalu lama berlarut-larut lah. Karena mikir lagi kayak, oh ya kan gue punya Tuhan Yesus yang hebat banget gitu, ngapain gue khawatir, orang dia yang punya semuanya. Makanya kalau misalnya gue runtut nih dari zaman kecil sampai sekarang gitu, gue nggak pernah kekurangan apapun sebenarnya. Even kemarin pun dalam pandemi pun juga ya, gue nggak punya duit sama sekali, kan gue bisa balik ke Garut dan gue masih tetap bisa makan. Menurut gue itu luar biasa sih. Nggak sampai yang sehari nggak makan, enggak. Ya kalau gue nggak dipelihara sama Tuhan, gak mungkin kayak gitu. Nah, cara pandang lu pasti akan berubah. Ya. Nah, pertanyaannya cara pandang lu tentang cinta lu bagaimana? Ini soalnya ada pertanyaan di tahun 2022, Rafael gagal nikah katanya. Banyak yang mau tahu kenapa kok gagal nikah. Sama siapa sih waktu itu?
Gue juga kepo juga jadinya. Sama siapa sih? Ada lah. Harusnya bulan ini gue nikah. Harusnya bulan ini. Harusnya bulan ini. Oh tahun ini? Oh gagal nikah tahun ini? Iya. Oh maaf ya. Gak apa-apa dong. Saya turut bersimpati. Koko ngerti kan ketika kita udah dekat-dekat dengan pernikahan tuh banyak pertimbangan ini itu karena kan memang ini adalah satu kali seumur hidup. Bener kan? Maksudnya ya gue menjalani waktu itu gue pacaran menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau lah gitu. Tapi ya gue selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan jangan gelapin mata aku karena aku lagi falling in love sama cewek ini gitu. Tapi Tuhan kasih hikmat gitu. Maksudnya kalau misalnya memang ini cewek memang yang Tuhan tetapkan buat hidup gue, Tuhan pasti akan lancarkan. Tapi kalau misalnya enggak, itu setiap hari gue doa seperti itu gitu. Bukan gue nggak percaya sama cewek gue ya. Dan waktu itu juga gue sangat mencintai cewek gue saat itu gitu. Dan gue udah yakin bahwa gue akan hidup bersama dia gitu. Makanya gue udah ngeset tanggal untuk nikah di bulan ini udah cek venue waktu itu. Dan udah saling ngobrol antar keluarga gitu. Cuman kan ya kalau misalnya itu kan yang gue mau kok. Tapi kalau misalnya Tuhan ternyata oh ini bukan buat kamu Rafael, terus gue bisa apa gitu. Iya, gue paham nih bahasa ini. Cuma maksudnya gue mau tahu kenapa lu batal. Iya, maksudnya beda pendapat, beda persetujuan, salah melangkah, dasar kasihan. Ada banyak tuh, macam-macam tuh. Ya sebenarnya dia tuh cewek yang baik. Pasti cewek dong. yang baik pasti. Dan keluarga gue juga dekat banget sama dia. Dan pada saat itu ya, jadi misalnya gini deh, gue suka traveling. Nah, cewek gue sukanya olahraga gitu. Kan kita nggak bisa bareng-bareng gitu. Betul. Nah, mungkin nanti cewek gue pasti akan bertemu lagi dengan orang yang suka traveling gitu. Nah, gue tuh tidak bisa mengimbangi kayak maksudnya menurunkan ego gue untuk bisa, yuk coba dong sedikit-sedikit bisa mengimbangi dia gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya gue takutnya gitu, maksudnya gue nanti hidup dengan dia, guanya yang ngebatin dan akhirnya menyakiti dia gitu kok. Aduh tapi gue nggak bisa sebutin sih, maksudnya karena gue menghargai dia juga sebagai mantan gue gitu. Bagus. Gitu, jadi gue maksudnya karena dia orang yang sangat baik banget gitu. Gue pun juga sedih banget kok. Maksud gue kayak saat itu gue tuh udah happy banget gitu. Karena jarak pacaran gue yang terakhir sama maksudnya yang terakhir sebelum dia ke dia ini tuh lumayan lama gitu. Jadi makanya gue yang kayak happy gitu ketemu dia. Dan lebih happy lagi keluarga gue juga menerima dia gitu. Menerima hangat dia. Jadi pas lagi perpisahan juga gue berat banget untuk mengatakan ini gitu. Cuman ya untuk kebaikan kita berdua lah. Is it something very sensitive makanya lu nggak mau ngasih tahu ke kita semua ya? Atau apa gitu loh? Jujur ya sampai saat ini gue sangat menyayangi dia sebagai teman dan sebagai mantan. Gitu. Iya. Jadi gue nggak mau yang akhirnya dia mungkin dengan orang lain, maksudnya orang lain berpikir oh ini ada apa nih, kenapa dia bisa sampai udah sama Rafael? Enggak sama sekali. Dia benar-benar pribadi yang baik gitu. Cuman dari diri guanya aja yang nggak bisa untuk mengimbangi dia lah, untuk menurunkan ego gua supaya kita bisa bersatu gitu. Dari guanya aja. Jadi gua benar-benar yang kayak kita berdua juga komitmen untuk yang saling nge-keep lah satu sama lain supaya maksudnya kita punya kehidupan selanjutnya dengan orang baru dengan baik. Gue pun juga sama seperti ya, itu. Ini jawaban yang baik kalau di publik ya. Saya suka jawaban ini. Tapi memang beneran. It's a good answer as a man gitu. Seorang laki-laki ya baiknya kalau dengan kondisi seperti ini jangan menceritakan buruk tentang wanitanya. Yeah. I agree that. Cuman manajer ini maksudnya gimana ini? Ceritanya memang nggak cocok visi misi. Orang udah mau nikah, Wak. Panjang ya. Dan lu memang mau stick untuk tidak membuka dan membahas itu lebih dalam kan ya. Gue udah komitmen sih sama dia juga kayak ya udahlah. Gue nggak mungkin nggak bilang maksudnya
ya gue putus sama dia, nggak bilang nggak itu urusan kita berdua nggak mungkin, tapi gue akan menjelaskan, maksudnya pokoknya kita akan, nama kita masing-masing akan tetap baik gitu dengan kehidupan selanjutnya gitu. Jadi memang gue sangat menghargai dia karena dia juga mantan yang baik menurut gue. Dan apa ya gue happy dengan kehidupan dia yang sekarang gitu. Jadi ya maksudnya gue mau menghargai itulah gitu kok. Jadi gosipin netizen apa sih? Oh enggak, cuma putus. Nggak sejalan. Oh, nggak sejalan aja. Oh, oke. Termasuk ada pro kontra mengenai lu disebut orang ketiga. Orang ketiga ya? Orang ketiga siapa ya? Oh, Inge Ariwibowo. Lu udah tahu itu? tahu. Ini lucu sih. Ya udahlah, akhirnya gue ngomong di sini ya. Gue sangat tidak mau menanggapi wartawan-wartawan untuk maksud gue, aduh gimana ya? Emang semudah itu gitu ya, maksudnya karena cuma gara-gara gue bikin konten bareng sama Kak Inge, terus nggak lama setelah itu ada kabar perceraian mereka gitu, gue disangkut pautkan dengan itu gitu. Padahal kan kayak gue aja, maksudnya sebelum berita itu naik kan harusnya nanya dulu ya ke gue gitu. Waktu itu kan beritanya, aduh nggak enak lagi ngomongnya. Maksudnya gue lihat beritanya kan memang katanya ada orang ketiga dari pernikahannya itu. Itu gue dengar, tapi gue nggak tahu nama dia nyangkut. Ya karena katanya orang ketiganya itu adalah personal trainer atau apa, karena Kak Inge suka olahraga. Oh iya, personal trainer. Personal trainer atau nggak tahu pokoknya. Nah pada saat itu konten gue sama Kak Inge olahraga. Kan gue bukan personal trainer kok. Iya benar. Kayak maksudnya coba deh gitu di make sure dulu gitu. Terus banyak berita juga yang kayak klarifikasi dari Rafael. Aku sama Inge sama-sama suka. Oke, mungkin sama-sama suka olahraga, tapi kan maksudnya headline-nya jangan kayak gitu banget sih. Oh, you digoreng. Iya kok. Maksud tuh kayak, oh, you digoreng. Apaan Nah, ya? aku ketemu Inge sebelum cerai. Rafael Tan, kita sama-sama suka. Itu clickbait-nya kan. Iya. Padahal di bawah penjelasannya sama-sama suka olahraga kan. Ya, mungkin kayak gitu. Gue nggak mau baca. Jadi digoreng gitu sih. kan ya. Gue nggak mau baca juga. Maksud gue gini, gue menghargai juga. Gue ketemu sama Kak Ariwibowo aja baru sekali. Waktu itu bikin konten bareng. Ketemu sama Kak Inge juga baru 2 kali gitu. Tiba-tiba ada berita ini kayak gue nggak enak aja gitu sama mereka gitu. Iya. Ngapain gue yang harus dibawa-bawa? Apalagi kalau misalnya gue menanggapi semua pertanyaan. Jadi maaf banget wartawan bukannya nggak sok-sokan nggak mau ditanya tentang ini, karena menurut gue kayak buat apa gitu. Gue nggak mau ngambil kesempatan dengan pemberitaan ini gitu ya. Walaupun kalau misalnya gue mikir jeleknya, dulu gue kayak belum ada seblak juga gitu kan, kayak gue harus cari panggung atau gimana. Ngapain nggak perlu juga gitu. Kalau gue mau kayak gitu bisa, cuman gue ngapain, gue menghargai mereka berdua gitu. Sebagai orang yang pernah, maksudnya ya baik sama gue gitu, ngajakin bikin konten bareng gitu. Kita ayo bikin ini, bikin itu. Ya udah, gue lebih baik gue nangkapnya diem. Ya udah tinggal ditanya apa adanya, ya gue bikin konten kok sama dia. Ya mungkin konteksnya olahraga. Tapi kan gue bukan personal trainer. Oh, mungkin pada saat lu ditanya apakah kamu benar selingkuhannya Inge, kok lu nggak jawab gitu kali ya? Jawab enggak dong. Enggak. Oh, lu udah jawab enggak? Iya, gue juga cuma bilang ya enggak dong. Digoreng berarti. Ya udah. Dan lu nggak mau jawab lebih panjang, lu nggak mau jawab bahas karena lu nggak mau lu kesannya ngedompleng dengan masalah orang. Iya dong. Terus nggak mau jadi panjang, dan itu bukan karakter lu kan. Enggak lah, aduh. Ya itu udah dijawab ya. Nah ini ada titipan pertanyaan tiba-tiba ya. Ya, bahas agama smash yang buat ini fans. Apa nih? Apa? Maksudnya gimana? Jadi dulu tuh saking garis kerasnya fansnya Smash itu, mereka sampai punya ada account Facebook namanya Agama Smash. Agama Smash, Tuhan kita adalah ditulis satu-satu, Rafael, Rangga, Morgan, Bisma, Diki, Reza Ilham. Tuhannya adalah gua jadi Tuhan kok. Itu gue suka penasaran, itu K-pop itu tahu nggak sih kalau mereka tuh diidolakan udah sampai kayak dewa gitu loh. Ya apa ya, waktu itu sampai kayak kita bertujuh kayak ngeri juga ya nih. Gimana ya, maksudnya
kita harus benar-benar sedikit-sedikit untuk menyampaikan ya ngefans yang sewajarnya aja lah gitu. Iya. Maksudnya jangan sampai sekarang melenceng juga gitu sampai kayak bikin agama smash kan serem banget gitu. Iya. Tapi ya balik lagi untuk yang kayak gitu-gitu kita nggak ngerespon sama sekali. Iya. Katanya Bang tanyain nyaman mana jadi boyband apa duta sebelah. Ada yang nanya di community ya. Duitnya banyakan mana? Seblak ya? Seblak cuy. Gue yakin Seblak itu sih. prospek itu. Ini tuh seblak membawa berkah kok. Bukan Membawa buat berkah. gua juga, bukan buat gua doang, buat keluarga gua, buat orang-orang banyak. Jadi kayak ya kalau ditanya lebih gede mana untuk saat ini ya lebih gede di seblak. Iya. Cuma balik lagi ya kalau misalnya ya tapi kan sekarang gue bisa jadi dua mode gitu, mode boyband bisa. Asik. Sesuai request aja kok. Iya. Gimana sih gaya lu dulu? Ya gue waktu jadi boyband ya memang full semuanya bahasa Indonesia, logat Sundanya diminimalisir sekali. Ceritanya Rafael yang dulu ya. Hai Rafael, apa kabar? Halo, baik kok. Iya. Gimana sekarang kesibukannya Rafael? Sibukannya ya tetap di boyband Smash. Smash lagi mau rilis single baru. Jadi ya kita lagi concern ke situ aja. Oke, saya dengar-dengar nih Rafael katanya nggak terlalu bisa nyanyi. Katanya ini benar apa enggak ini? Oh kata siapa kok? Coba Rafael bisa bernyanyi sedikit live untuk kita? Oh bisa dong. Oke, tapi coba lagu orang lain, coba orang lain. Bisa nggak lagu orang lain ya? Lagu orang lain. Ya. 枕上一杯，再喝一杯，一等海机会，看街多和气，别让自己把醉，我要相随。Masih Cina kok Bisa gue. nyanyi cuy. Image gue tentang boyband agak berubah sekarang guys. Human. Ada lagi? Kalau mode Mamang Rafael gimana? Mode Mamang Rafael coba. Halo Kang Denny, Iya. kumaha? Damang. Baik ya. Kumaha udah pernah nyoba belum seblak aku? Belum. Kamana wae atuh. Enak emang? Harus cobain atuh. Waduh, pedas nggak? Pedas, emang tuh suka pedas? Suka banget saya. Tah, kudu nyobaan pisan seblak aku mah viral. Viral ya? Viral di mana-mana. Pokoknya nyobaan sekali, katagihan. Katagihan. Pasti. Pedesan mana sama mulut tetangga? Allah, mulut netizen lebih pasti.